Oke, selamat pagi semuanya. Hai. Pertama saya pengen bilang betapa seneng dan bangganya saya bisa berada di platform ini. Yang untuk tahu TEDx merupakan salah satu platform edukasi favorit saya. Dan terima kasih sudah hadir. Ini nggak akan terjadi tanpa kehadiran teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk semua teman-teman dan juga panitia yang sudah membuat ini terjadi. Okay, good morning everyone. First of all, I will say how happy and proud I am can stand in this platform. As we know, the talk is the one of my favorite education platform. Thanks for presenting. This won't be happen without you. Give applause for us. Thank you. Oke, nah sebelum mulai saya pengen ngajak main sedikit ya. Saya akan tampilkan beberapa slide dan tugas teman-teman gampang sekali. Cuma perlu jawab iya atau tidak. Apakah yang saya tampilkan ini adalah budaya Indonesia? Oke. Before we start, I will play a game. I will show you some slide, and you just answer with yes or no. That I show is the Indonesian culture. Oke, we try. Ya atau tidak? Ya. Makin cepat. What? Iya atau tidak? Korupsi adalah budaya Indonesia. Yes or no? Corruption is Indonesian culture? Oke, pas. Iya. Iya atau tidak Mas adalah budaya Indonesia? Oke, mungkin sebelum kita koreksi ya apakah benar jawabannya tidak tadi, kita lihat dulu pengertian dari budaya Indonesia sendiri itu apa sih, gitu kan? Before we correct our answer, let's see the definition of Indonesian culture. Nah, budaya Indonesia menurut dari Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional ya, itu adalah budaya yang berlaku di Indonesia sebelum Indonesia diinvasi dan merdeka tahun 45. According to Directorate of History and Traditional Values, culture that prevailed in Indonesia before the colonial era. Nah, sekarang pertanyaannya, korupsi kapan munculnya? Sebelum kita dijajah, apakah sudah ada korupsi? Ada, kecil sekali dan hampir tidak ada. Kenapa? Karena pada saat itu pemerintahan kita adalah monarki. Jadi raja, kemudian panglima, patih segala macam. Begitu masuk VOC tentunya karena apa? Korupsi. Jadi bisa dibilang bahwa korupsi bisa dipastikan bukan budaya Indonesia, tapi budaya kolonialisme. So, when the corruption occurred, before Indonesian colonized, there is a corruption? Yes, little, almost no. Why? Because the government system is monarchy. There is a king, commander. When VOC come to Indonesia, why the VOC bankrupt? Because corruption. So, we can say corruption is not Indonesian culture, but the colonial culture. Oke, jadi yang tadi korupsi, malas segala macam masih banyak lagi listnya, tapi ini ada satu ya budaya kolonialisme yang paling akut, paling mendarah daging, paling mengakar urat, dan mungkin teman-teman pada tahu semuanya ini adalah budaya inlander atau inlander mentality. There are many colonial culture, but there is one of that ingrained inlander or mentality, inlander mentality. Oke, jadi saya mengibaratkan ini sebagai budaya bangku kosong. Kenapa saya bilang budaya bangku kosong? Mungkin dalam beberapa seminar atau perkuliahan kalau teman-teman datang itu ngelihat kursi di depan ya pada kosong, coba dilihat benar nggak? Oke, pada kosong, dan biasanya MC atau dosen harus bilang, ayo yang di belakang silakan maju ke depan, isi kursi yang di depan. Benar? Sangat familiar. Oke. It seems like bangku kosong culture. For example, in a seminar or event or the class, the front row is empty until the master of ceremony or the lecturer say, please fill the bench in front of first. Oke, nah ini dari mana ya ceritanya kan gitu. Ternyata waktu zaman Belanda dulu itu Indonesia ya dibagi kepada 3 golongan penduduk. Yang pertama apa? Eropeanen. Yang kedua Asia Timur, itulah Jepang, Arab, India dari Asia Timur. Kemudian Indonesia atau pribumi itu yang terakhir.
inlander dibilangnya. Nah, In colonial era, Indonesia was divided into two groups or societies. The first group is European. The second group is as Asian, like Japanese, Arabian, Indian, and the last one is Indonesian or Islander. nah ini di mana eh, pembagian kasta atau segregasi ras ini diatur dalam satu undang-undang yang sah tahun 1854. And the division is regulated in legal law in year 1854. Jadi pribumi itu kalau misalnya ada acara bupati atau kenegaraan duduknya paling belakang, yang paling depan nih Europeanen, yang tengah itu untuk Asia Timur, yang paling belakang pribumi kita Indonesia. If there is an event, inlander sit at the back of row, and in the first row is a European, and the middle is as Asian. Nah, problemnya kenapa seperti ini? Ya karena dianggap seperti apa? Indonesia itu atau gara-gara masalah ras ya. Kita tidak cukup pintar, tidak cukup tidak cukup paham tentang apa yang terjadi di negara kita sendiri, sehingga ya apa gunanya juga duduk di depan gitu. Why the problem like this? Yes, because she thinks we are or inlander there is not smart enough or is not understand enough with their problem in their country. Jadi itu memang ada konteks psikologi di sana bahwa yang duduk di belakang memang nggak akan participate banyak. Dan memang itu diatur di undang-undang bahwa dari segi pendidikan, akses terhadap pembentukan kebijakan atau pemerintahan sendiri itu kita dibatasi sekali. Gitu. Jadi And it does have a psychological context where those who sit at the back won't participate enough. And that is regulated by law in terms of education, the formation of government policies, it's very limited. Jadi ternyata walaupun kita nggak pernah melihat zaman dulu seperti apa, kebudayaan itu masih terbawa sampai sekarang. Dan dalam psikologi kita bilangnya ini ketidaksadaran kolektif. Dan kenapa ini bahaya? Ini yang seru nih. Although we do not see the events in the past, but we still carry the culture to this day. And in psychology it's called unconscious collective. And why is it dangerous? Tahun 2030 tadi udah lihat ya, gimana mereka bilang tahun 2030 itu diprediksi akan ada banyak perubahan struktur ekonomi yang beneran kelihatan banget bedanya. Kenapa? Indonesia partisipasi loh di sana. Indonesia dengan penduduk 240 juta, ya tahun 2030 nanti itu diprediksi akan mengalami yang namanya bonus demografi. Ada yang pernah dengar bonus demografi? In 2030, predicted that there will be many changes in economic structure. Indonesia with 240 million population in 2030 will experience a demographic bonus. Has anyone heard of demographic bonus? Jadi bonus demografi ini adalah satu perubahan proyeksi penduduk di mana mayoritas nanti tahun 2030 udah mulai dari sekarang ya. Yang sekarang di mana banyak bisa dilihat di sini statistiknya mayoritas itu 0 sampai 4 tahun sampai 30 sampai 34. Ini yang mengisi. Dan ini akan bergerak sampai tahun 2030 nanti di mana tahun 2030 70% penduduk Indonesia adalah usia produktif. Demographic bonus is a change population projection, where in 2030, 70% of Indonesian population is in productive age.